Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Irwan. Sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya yaitu Yuka Sakti Pertiwi dengan NIM L02240227 dengan rekan saya yaitu. Saya Nindya Artanti Pambudi dengan NIM L02240002. Dan pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tema transportasi dan data yang kami dapatkan yaitu di sini flight price prediction yang kami ambil dari Kaggle. Dan untuk linknya nanti dapat diakses dengan memencet pada bar tersebut ini dan juga untuk detailnya adalah di bagian sini. Tentunya di sini kami ingin menyampaikan tentang indikator of rising flight prices in India. Jadi di sini maksudnya adalah faktor apa saja yang nantinya dapat meningkatkan harga pembelian tiket pesawat di India. Tentunya insight yang akan kami bawa nantinya adalah ditujukan kepada pembeli tiket pesawat sehingga nanti bisa memprediksi kapan tiket akan naik drastis dan juga kapan tiket tersebut dengan harga yang lebih normal ataupun di bawah standar seperti itu. Dan di sini kami menerapkan fitur VLOOKUP pada cover kami dengan cara mengaksesnya adalah kodenya nanti misalnya dengan mengcopy kode dari sini, di copy dan di paste di bagian sini. Nah, nanti otomatis di bagian airline hingga kategori semuanya berubah sesuai apa yang ada di data mentah atau di raw data di sini. Untuk selanjutnya adalah langsung menuju ke dashboard. Ini adalah dashboard utama kami. Di sini terdapat kami menggunakan map yang menunjukkan kota dengan keberangkatan dan juga tujuan terbanyak. Di sini kota dengan keberangkatan terbanyak adalah kota Delhi yaitu 61.343, sedangkan kota yang paling sedikit keberangkatannya adalah kota Chennai yaitu 38.700. Sedangkan dengan kota yang paling banyak kedatangannya adalah kota Mumbai yaitu 59.097, sedangkan yang paling sedikit adalah kota Chennai di angka 40.368. Selanjutnya adalah mengenai maskapai yang paling banyak digunakan. Di sini jika dari segi bisnis dan juga ekonominya digabung, itu Vistara di di persentase yang paling tinggi, yaitu 43%, sedangkan yang paling rendah adalah SpiceJet, yaitu 3%. Namun jika kita pecah, nantinya ketika kita di kelas bisnis, yang paling banyak adalah Vistara dengan persentase 65% dan juga Air India dengan 35%. Karena hanya dua maskapai yang memiliki kelas bisnis. Sedangkan jika di kelas ekonomi, maskapai yang paling banyak adalah Vistara dengan angka 33% dan yang paling sedikit adalah SpiceJet dengan 4%. Selanjutnya mengenai pengaruh atau indikator of rising flight prices in India berdasarkan harganya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Anin. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan chart-chart di dashboard kami yang juga menjelaskan tentang flight price di India. Mari kita lihat ke arah sini, yaitu chart tentang harga per maskapai penerbangan. Pada chart disajikan semua maskapai penerbangan yang tersedia dan harga rata-ratanya dari termurah hingga termahal. Calon penumpang dapat memilih maskapai yang sesuai dengan budget mereka. Kami menyarankan maskapai yang termurah yang berada di posisi atas chart. Chart ini terhubung dengan beberapa filter yang bisa dipilih oleh para calon penumpang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya akan contohkan. Nah, berikut adalah chart berubah setelah saya memilih kelas ekonomi, kemudian berangkat dari Bangalore sampai ke Delhi. Tentunya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan para calon penumpang. Selanjutnya adalah chart di sebelah sini, yaitu waktu terbaik memesan tiket. Chart di kiri merupakan representasi dari kelas bisnis, sedangkan chart di kanan adalah representasi dari kelas ekonomi. Calon penumpang bisa mendapatkan informasi terkait waktu terbaik dalam membeli tiket. Untuk kelas ekonomi dapat terlihat bahwa pembelian tiket harganya masih stabil sampai H-3 minggu keberangkatan atau 21 hari sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk kelas bisnis,
harganya masih stabil sampai seminggu sebelum keberangkatan atau 7 hari sebelum keberangkatan. Jadi rekomendasi dari kami, jika penumpang ingin membeli tiket pesawat, maka sebaiknya belilah di waktu-waktu di mana tiket pesawat belum mengalami kenaikan. Ini tentunya bisa kita sesuaikan dengan filter-filter seperti sebelumnya. Berikut chart yang telah berubah jika calon penumpang misalnya memilih Air India dari Delhi ke Kolkata dan berangkat afternoon. Terus selanjutnya adalah jumlah transit dan pengaruhnya terhadap harga pesawat. Calon penumpang bisa mendapatkan rekomendasi setelah memilih filter source city dan destination city agar chart ini bisa memberikan insight gitu. Jadi untuk penerbangan di mana waktunya atau durasinya itu short sampai medium, maka akan terlihat bahwa lebih baik memilih penerbangan tanpa transit. Sedangkan jika dipilih source city, destination city yang jauh, yaitu durasinya lama, maka penumpang bisa mempertimbangkan transit lebih dari satu untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Saya akan contohkan. Baik, selanjutnya adalah chart tentang waktu terbaik untuk terbang, yaitu di bagian sini, price per time. Jadi, berikut kami sajikan heat maps hubungan antara waktu keberangkatan dan kedatangan dengan harga dari termurah, yaitu ditunjukkan dengan warna muda, dan harga termahal ditunjukkan dengan warna tua. Calon penumpang bisa memilih waktu keberangkatan dan kedatangan yang terbaik untuk mereka. Tentunya ini juga berhubungan dengan filter-filter yang ada di kanan. Saya akan melanjutkan ke heat map selanjutnya sebelum mencontohkan. Jadi untuk heat maps ini adalah kota terbaik yang bisa dikunjungi oleh para calon penumpang. Ini adalah heat maps yang menunjukkan hubungan antara kota asal dan kota kedatangan dengan harga dari pesawat terbang. Dari termurah hingga termahal sesuai dengan warna yang sudah ditunjukkan di sini. Bagian ini ditujukan untuk calon penumpang yang belum memilih destinasi mereka, sehingga chart ini bisa menjadi bahan pertimbangan mereka untuk memilih destinasi sesuai dengan budget mereka. Saya akan contohkan dengan memencet filter-filter di sini. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan terkait chart. Selanjutnya, saya akan menyampaikan statistik dinamik dari flight price in India ini. Jadi kami menyediakan halaman khusus untuk statistik. Tujuannya adalah calon penumpang dapat memiliki gambaran umum tentang ukuran pemusatan, yaitu mean, median, modus, dan ukuran penyebaran, yaitu standar deviasi. Dan juga untuk minimum dan maksimum harga. Kami menyediakan dua filter, yaitu berdasarkan duration dan berdasarkan class, di mana duration pengguna bisa memilih dari long, medium, short, ultra long, sampai very short, dan kelas bisnis ekonomi. Misalkan saya memilih duration ultra long. Nah, berarti rata-rata dari harga, jika durasi ultra long adalah 1.970, mediannya sebanyak ini, modusnya segini, standard deviation, mean price, dan max price. Selanjutnya, jika berdasarkan kelas, jika saya memilih kelas ekonomi, maka dapat terlihat harga rata-rata, median, modus, standar deviasi, mean, dan max. Selain statistik dinamik, kami juga menyediakan statistik statis, yaitu statistik yang menjelaskan tentang gambaran keseluruhan dari data kami, yaitu count of airline. Di data kami ada 6 airline, time span, yaitu pengambilan data adalah 50 hari, total flights 1.561, dan cities 6. Berikut adalah chart dan statistik yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah dashboard kami bisa membantu para pengguna untuk memahami pola harga tiket pesawat dengan cara yang simpel dan interaktif dengan berbagai macam filter yang bisa dipilih. Pengguna bisa mengecek detail penerbangan dengan hanya menuliskan nomor penerbangan mereka. Ada perbandingan harga antar maskapai, tren harga berdasarkan pemesanan, serta perbedaan harga antara kelas ekonomi bisnis. Selain itu, dashboard menampilkan pengaruh jumlah transit, waktu penerbangan, dan rute terhadap harga, dilengkapi juga map untuk visualisasi yang lebih mudah. Statistik dasar bisa dilihat berdasarkan durasi penerbangan atau kelas. Pengguna juga bisa lebih mudah membandingkan opsi penerbangan mereka, mencari waktu booking terbaik, atau memahami faktor apa saja yang membuat harga tiket naik dan turun. Berikut yang dapat kami sampaikan presentasi kami tentang indikator of rising flight prices in India. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.